Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sari. Saya Maulidina Putri Valencia, kelas 8D. Kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Kami menjelaskan bagian-bagian sistem peredaran darah, organ-organ sistem peredaran darah. Bagian-bagian jantung ada vena, vena paru, atrium atau serambi kanan, katup vertikel atau bilik kanan, aorta, arteri paru, atrium atau serambi kanan, vertikel atau bilik kiri. Dan juga ada jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah mengantarkan darah ke seluruh tubuh, dan juga ada darah untuk mengantarkan oksigen, mengantarkan nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa sampai hasil metabolisme. Darah terdiri dari 4 komponen. 1. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10%-nya sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. 2. Sel darah merah. Sel darah merah merupakan membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. 3. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. 4. Keping darah atau trombosit. Trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup perdarahan tersebut. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran manusia adalah sistem peredaran darah ganda. Artinya darah 2 kali melewati jantung dan juga seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh di kapiler-kapiler tubuh. Terjadinya lah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. 1. Aterosklerosis dan serangan jantung. Suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri. 2. Stroke. Penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat. 3. Hipertensi atau darah tinggi. Penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140 sampai 90. 4. Cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah kita. 1. Menjaga berat badan agar tetap sehat. 2. Jogging. 3. Latihan yoga dan lain-lain. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, yang biasa disebut atrium. Atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung, sementara bilik atau yang biasa disebut ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah ada 3. 1. Arteri. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Vena. Merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Ada juga kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat tipis. Sel darah merah. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan terbuat dari hemoglobin. Hemoglobin juga mengandung sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel, sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut fibrin. Sistem peredaran darah ada 7, yaitu 1. Pulmonary vein. 2. Lung capillaries. 3. Pulmonary artery. 4. Pulmonary circuit. 5. Vena cava. 6. Sistem circuit. 7. Aorta. Hipertensi, sebuah masalah besar di Indonesia. 1. Hipertensi disebut sebagai penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. 2. Seseorang disebut hipertensi bila tekanan darah 140 sampai 90 mmHg. 3. Batasi garam 1 sendok teh per hari untuk menurunkan risiko hipertensi. 4. Orang dengan obesitas 5 kali lebih beresiko terkena hipertensi. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.